Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 2478280. Pada video hands-on kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil Pratikum Lab Session 14 dengan topik laporan kegiatan dan dokumentasi final. Tujuan dari lab session ini sendiri itu untuk menambahkan fitur pelaporan kegiatan atau report ke dalam aplikasi berbasis Flash, juga membatasi akses pengguna berdasarkan role, serta memastikan validasi data dan error handling dilakukan dengan benar. Semua fitur ini akan diuji menggunakan Postman, teman-teman. Kita lanjut terkait deskripsi API dan model baru. Pada tahap awal, saya menambahkan model baru bernama report, teman-teman, ke dalam file models PY. Models ini dia itu berfungsi untuk menyimpan laporan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh klub. Nah, struktur model report itu terdiri dari yang pertama itu ID. ID ini untuk ID laporan. Lalu yang kedua itu ada event ID. Event ID itu merujuk ke ID event yang dilaporkan. Lalu yang ketiga itu ada user ID. User ID ini merujuk ke user yang mengirim laporan. Lalu yang keempat itu ada description. Description ini dia itu isi laporan kegiatan. Dan yang terakhir itu ada submitted _add, itu untuk waktu laporan dikirim otomatis terisi saat dibuat. Nah, model ini dia itu berelasi dengan model event dan user menggunakan foreign key, teman-teman. Kita lanjut pada endpoint baru. Nah, pada endpoint baru ini saya menambahkan 2 endpoint baru pada app. Yang di sini saya tunjukin pada kodenya. Pada kodenya itu yang pertama ada post report. Nah, ini dia itu bagian di sini, di bagian sini post report. Dia tuh endpoint ini hanya bisa digunakan pengguna dengan role anggota klub. Endpoint ini yang pertama dia akan memastikan event ID dan description. Yang kedua itu ada validasi apakah eventnya ada. Yang ketiga dia akan menyimpan jika valid. Nah, lalu ada penambahan di bagian di sini juga. Nah, endpoint ini hanya bisa diakses oleh admin klub dan akan mengembalikan semua laporan kegiatan yang ada di database. Nah, kedua endpoint yang dilindungi dengan JWT authentication dan validasi role menggunakan dekorator role recruitment. Nih ya. Nah, kita lanjut, teman-teman, pada validasi dan error handling. Nah, saya menambahkan validasi pada endpoint post report untuk memastikan yang pertama input itu harus memiliki event ID dan description. Yang kedua, event harus ada di database. Lalu yang ketiga, hanya anggota yang bisa kirim laporan. Nah, jika tidak sesuai, maka sistem itu akan mengembalikan error seperti yang pertama itu yang 400 ini. Dia itu keterangannya invalid input. 404 dia untuk event not found keterangannya. Lalu yang terakhir itu ada 403 yaitu unauthentication jika role tidak sesuai. Kita lanjut terkait autentikasi dan otorisasi. Sistem menggunakan JWT yaitu JSON Web
token untuk mengautentikasi setiap pengguna harus login terlebih dahulu untuk melalui endpoint login dan akan menerima akses token, teman-teman. Lalu token ini digunakan di setiap request yang memerlukan autentikasi dengan menaruhnya di header. Ya, dia nanti di Postman ada, nanti saya contohin. Nah, endpoint juga membedakan akses berdasarkan role, seperti anggota hanya boleh mengirimkan laporan, lalu admin hanya boleh melihat semua laporan, teman-teman. Kita lanjut uji API di Postman. Nah, pengujian itu dilakukan menggunakan Postman. Dia itu meliputi yang pertama, nanti kita tunjukin demo programnya, tapi ini penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama ada login sebagai anggota klub. Dia ini nanti akan mendapatkan akses token untuk digunakan mengirim laporan. Nah, lalu yang kedua itu ada post report oleh anggota. Berhasil jika input benar dan even ada. Gagal jika token salah, teman-teman. Role bukan anggota atau data tidak lengkap. Lalu ada get report, jadi ini oleh admin. Berhasil melihat semua laporan, gagal jika dilakukan oleh anggota atau tamu. Nah, setiap request sudah diuji dan hasilnya sesuai ekspektasi, tapi nanti kita contohin ya. Kita ke demo program ini. Pada demo program ini saya akan menunjukkan yang pertama, kita akan menjalankan servernya terlebih dahulu di terminal. Di sini saya belum namanya lab 14, teman-teman. Udah ya. Bisa nggak? Ya udah. Lalu kita tunggu sebentar. Di sini dia mendapatkan alamat ininya. Kita salin. Bentar, teman-teman. Salin, kita ke Postman. Nah, yang pertama ini kita sudah menjalankan server price. Di sini dia tujuannya untuk menjalankan backend API agar bisa menerima request dari Postman. Nah, kita sudah berhasil. Kita lanjut ke login sebagai user biasa, anggota, dan admin. Nah, tujuannya untuk mendapatkan token JWT yang digunakan untuk mengakses endpoint yang memerlukan autentikasi dan otorasi. Caranya di sini di sini saya sudah membuat catatan ya biar nggak lama videonya juga. Di sini kita register dan login user biasa, anggota, dan admin. Di sini saya sudah ada kode-kodenya. Pertama kita lakukan register ya.
ininya post, lalu di body kita ganti ini menjadi raw. Ini ID 1. Lalu kita ke anggota, ini udah ID 2. Lalu kita ke register admin. Nah, ini sudah kita sudah melakukan 3 pos tamu dan juga anggota, lalu ada admin juga. Di sini kita post login, di sini login, ininya post, masih tetap post. Lalu di sini kita masukkan anggota. Nah, di sini kita mendapatkan akses token ya. Dari responnya kita mendapatkan akses token. Ini digunakan untuk header auto resetting. Di sini kita salin, simpan dulu ya. Kita simpan di sini. Ininya kita hapus ya. Nanti dia nggak bisa kalau ada tanda petik di ujung, kita hapus. Nah, kita lanjut ke tambahkan event baru ya, login sebagai admin. Nah, di sini kita event, kita untuk menambahkan event dulu ya teman-teman. Event, lalu ininya post. Nah, bearer tokennya itu token admin. Kita ke sini, kita ke bearer token, ini kita hapus. Ini, lalu kita ke body lagi. Lalu ini kita ke event, udah benar. Kita lanjut ke isi dari raw JSON-nya. Ini untuk tambahkan event baru, login sebagai admin ya teman-teman. Nah, di sini dia ada error ya. Kenapa? Saya rasa dikarenakan bearer tokennya kan kita masukkan tadi ini ya, loginnya itu anggota. Jadi coba kita ganti untuk mendapatkan akses token yang baru. Tapi nanti rolnya rolnya kita hapus. Nih, dia udah berhasil. Kita copy. Kita salin di sini ya, di sini aja. Ini kita ke authentication.
Di sini biar tokennya kita ganti, yang tadi kan biar token anggota ya. Ini ya. Lalu kita ke body lagi, kita lanjutkan untuk menambahkan apa? Ini menambahkan event baru. Tadi kan nggak berhasil, jadi kita coba lagi ya. Data loginnya kita ganti jadi event. Ininya tetap post teman-teman. Kita lanjut, ininya kita ganti. Nih. Ini ada apa ini? Nah, dia udah berhasil teman-teman. Ini terkait penambahan event baru ya, sebagai login sebagai admin. Kita lanjut ke tambah laporan kegiatan login sebagai anggota. Nah, ini kodenya itu yang ini tadi teman-teman nih. Ya. Coba ubah di sini bagian sini. Dia tokennya yang ini ya, token anggotanya. Kita ke body terkait menambahkan laporan kegiatan ya login sebagai anggota. Di sini kita ganti ininya report. Lalu di sini kita tambahkan. Di sini kan ID-nya 1 ya, teman-teman. Ini. Kita send, harusnya bisa. Nah, di sini udah selesai. Nah, ini terkait tambah laporan kegiatan. Kita lanjut ke untuk melihat laporan login sebagai admin. Jadi bearer tokennya itu kita ganti lagi, ganti yang ini ya teman-teman. Kita lanjut, ininya kita untuk melihat, jadi kita pakai get di sini report, lalu kita getnya yang udah, bearer tokennya udah kita ganti, coba kita send. Nah, dia akan menampilkan ya teman-teman, dia akan melihat daftar laporannya, yaitu sebagai admin. Nah, itu tadi terkait uji di Postman-nya, demo programnya. Saya di sini akan menjelaskan dulu. Tadi kan baru mencontohkan, belum sepenuhnya menjelaskan. Nah, tujuan dari kita login seperti tujuan awal kita untuk register dan login biasa, user biasa, anggota dan admin ini untuk mendapatkan dari di login ini ya teman-teman. Dia tadi kan kita mendapatkan token ya, mendapatkan token JWT yang digunakan untuk mengakses endpoint yang memerlukan autentikasi dan otorisasi ya. Lalu terkait menambahkan laporan kegiatan menggunakan post report, dia ini nih post report dia ini tujuannya untuk mengizinkan anggota klub untuk mengirim laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, teman-teman, tadi kan ada contoh errornya ya, tadi juga udah bisa ditangani karena tokennya beda ya. Nah, kita juga tadi melihat daftar laporan sebagai admin kan. Nah, ini tujuan untuk memberikan hak akses kepada admin untuk meninjau semua laporan kegiatan yang dikirim anggota. Nah, tadi juga ada error, udah bisa kita tanganin. Nah, semua endpoint ini bekerja sesuai dengan logika yang telah ditentukan. Ya, sebagai kesimpulan teman-teman, dari hands-on kali ini menunjukkan bagaimana mengembangkan aplikasi berbasis Flash dengan menambahkan fitur baru. Ini pengamanan dan akses berbasis peran
validasi input, dan dokumentasi pengujian API. Nah, melalui implementasi dan pengujian yang lengkap, aplikasi menjadi lebih aman, rapi, dan sesuai kebutuhan pengguna. Saya rasa itu saja yang dapat saya sajikan, yang dapat saya kasih. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.